Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Luar biasa hebat. Oke, berjumpa lagi sama Bapak di sini. Oke, kelihatannya ada yang tidak hadir di sini. Siapa? Krisna sama Asila. Oke, ada yang tahu apa masuk? Asila? Oh, keluar kota. Asila? Tidak tahu. Oke, tidak apa-apa. Oke, sebelum belajar marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Nah, pada pertemuan ini kalian pasti bertanya-tanya mengenal kecerdasan artifisial. Apa sih artifisial? Nah, artifisial itu tahu AI? Tahu ChatGPT? Tahu Halo Google? Tahu yang biasanya di Google, halo, nama saya. Tahu suara itu? Tahu. Nah, itu masuk kepada di sini kecerdasan artifisial. Kok bisa jadi suara? Nah, ayo nanti kita dalami apa itu kecerdasan artifisial. Nah, sebelum itu Bapak minta kita bersama-sama untuk menumbuhkan jiwa nasional kita bernyanyi. Sama ya. Sampai satu bait saja. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Balik ke yang tadi, pada pertemuan ini sebenarnya Bapak ingin mengulas kembali apa itu AI. Kalau AI itu bahasa yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita berbicara tentang kecerdasan artifisial. Yuk kita simak bersama-sama. Saya Muhammad ini. Mari kita belajar tentang kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan.
Karakteristik kecerdasan artifisial adalah belajar dari pengalaman, data, bisa membuat keputusan, mampu mengenali pola atau data, bisa memahami bahasa manusia, bisa belajar dari data, bisa beradaptasi, mampu mengambil keputusan sendiri, dapat berinteraksi dengan manusia, bisa menyelesaikan masalah secara otomatis. Karakteristik sistem cerdas, bisa belajar dari data, bisa beradaptasi, mampu mengambil keputusan sendiri, dapat berinteraksi dengan manusia, bisa menyelesaikan masalah secara otomatis. Mesin cerdas versus mesin non cerdas. Mesin cerdas adalah bisa belajar dan beradaptasi. Contohnya adalah robot pintar dan asisten suara selanjutnya. Mesin non cerdas hanya mengikuti perintah, tidak bisa belajar atau berpikir sendiri. Contohnya adalah kipas angin, kalkulator. Macam kecerdasan artifisial sebagai berikut. 1. Asisten virtual. Contoh, Siri, Echo, Google Assistant, Alexa, Amazon, ChatGPT, OpenAI. Fungsi, membantu mengulang melakukan tugas seperti mengatur jadwal, menjawab pertanyaan, mengontrol perangkat pintar, dan lain-lain. 2. Mobil otonom, self-driving car. Contoh, Tesla Autopilot, Waymo, Google, Cruise, game, fungsi, mengemudi sendiri dengan menggunakan kamera, sensor, dan algoritma AI untuk mengendalikan kendaraan lain dan berjalan kaki. 3. Robot industri. Contoh, robot dari ABB, Uber, Fendt. Fungsi, merakit produk, mengelas, mengecat, dan memindahkan barang secara otomatis di pabrik. 4. Kamera pintar, smart surveillance. Contoh, kamera CCTV dengan eye identification dahulu. Fungsi, mengenali wajah, mendeteksi gerakan mencurigakan, dan mengirimkan notifikasi otomatis. 5. Sistem diagnostik medis berbasis AI. Contoh, IBM Watson Health, Echo, Pakar. Fungsi, menganalisis hasil medis seperti antibody, CT scan, memprediksi penyakit, dan memberi rekomendasi diagnosis. 6. Rekomendasi produk otomatis. Contoh, sistem rekomendasi Netflix, Amazon, Spotify. Fungsi, menjadikan film, lagu, atau produk berdasarkan preferensi dan perilaku pengguna. 7. Chatbot layanan pelanggan. Contoh, chatbot di Tokopedia, Shopee, atau layanan perbankan. Fungsi, menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis tanpa campur tangan manusia. 8. Robot sosial dan edukasi. Contoh, Nahu, Pepper, NMYS. Fungsi, berinteraksi dengan manusia untuk mengajar, menemani lansia, atau sebagai teman belajar anak. Berikut adalah beberapa penerapan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin tanpa sadar sudah sering kami temui atau gunakan. 1. Asisten virtual contohnya, Google Assistant, Siri, Alexa. 2. Media sosial contohnya, Instagram, TikTok, Facebook. 3. Belanja online, e-commerce. Contohnya, Shopee, Tokopedia, Lazada, Amazon. 4. Hiburan dan streaming contohnya, Netflix, YouTube, Spotify. 5. Navigasi dan transportasi contohnya, Google Maps, Waze, Gojek, Grab. 6. Rumah pintar, smart home. Contohnya, lampu otomatis, AC pintar, CCTV berbasis artifisial intelijen. 7. Kesehatan dan kebugaran contohnya, Smartwatch, Apple Watch, Fitbit, aplikasi kesehatan. 8. Perbankan dan keuangan contohnya, mobile banking, OVO, Dana. 9. Kamera dan smartphone contohnya, kamera HP modern, iPhone, Samsung, Pixel. 10. Penerjemahan bahasa contohnya, Google Translate, Microsoft Translator. Etika dan regulasi penggunaan kecerdasan artifisial. Etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. 1. Kecerdasan artifisial harus digunakan untuk kebaikan bersama. 2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. Regulasinya yang diperlukan. 1. Transparansi
Nanti juga ada pantun, jadi kalian bahas tentang kecerdasan artifisial. 3. Keterlibatan pemerintah dalam membangun nasional. Dapat kita simpulkan bersama bahwa kecerdasan artifisial merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. Kecerdasan artifisial membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat kecerdasan artifisial untuk kemajuan bersama. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Saya, Muhammad Denny Retno Setiawan, SPD, mengucapkan terima kasih. Apabila ada yang tidak dipahami bisa langsung ditanyakan kepada saya. Ketika saya turut dengan tangan. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di Bapak munculkan tadi. Apakah Bapak ngomong? Tidak. Apa yang berbicara tadi? Semuanya yang berbicara adalah berdasarkan apa yang Bapak tulis atau Bapak ceritakan. Nah, itulah yang dinamakan dengan kecerdasan artifisial. Jadi bukan suara orang asli, tapi suara robot. Nah, di sini tadi kan kita sudah mendengarkan apa itu kecerdasan artifisial. Bapak pengen kalian mengamati masing-masing. Nanti siapa alat tulisnya dulu? Alat tulisnya? Oke. Nah di sini akan Bapak bagikan LKPD. Kalian mengamati yang mana yang menggunakan kecerdasan artifisial. Oke? Jangan lupa ditulis nama, ya, nama. Kalau ada yang tidak dimengerti nanti boleh bertanya. Satu orang tak? Sama? Oke, ini. Kemudian ada mobil dan terakhir ada kamera CCTV. Dari 6 gambar ini tuliskan menurutku bagaimana cara robot vakum atau speaker bisa mengerti perintah manusia. Itu nanti dijawab. Kalian tentukan dulu yang mana yang menggunakan kecerdasan artifisial. Tulis ikonnya. Tulis silakan yang menggunakan kecerdasan artifisial. Dari 6 gambar ini mana yang menggunakan kecerdasan artifisial? Ya, tulis. Yang menggunakan kecerdasan artifisial dari gambar 6 gambar ini yang mana saja? Dari 6 gambar itu yang gambar benda apa saja yang menggunakan kecerdasan artifisial dari sudah kita dengarkan tadi. Ya semua sebanyak itu yang kamu bisa dapatkan menggunakan kecerdasan artifisial. Ya. Nama benda ya.
Kecerdasan artifisial adalah Karakteristik kecerdasan artifisial kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Oke. Nah, di sini kecerdasan artifisial itu kemampuan mesin untuk menirukan kecerdasan manusia. Contoh suara yang muncul tadi, apakah suara asli? Tidak. Suara siapa kira-kira? Suara AI atau kecerdasan mesin. Kemudian kok bisa muncul suaranya? Ekspresinya bagaimana? Nah, ekspresinya itu tidak ada. Karakteristik kecerdasan artifisial adalah belajar dari pengalaman, data, bisa membuat keputusan, mampu mengenali pola atau gambar, bisa memahami bahasa manusia, bisa belajar dari data, bisa beradaptasi, mampu mengambil keputusan sendiri, dapat berinteraksi dengan manusia, bisa menyelesaikan masalah secara otomatis. Oke, nah belajar dari pengalaman data. Kalian misalnya nyari di internet, semuanya ada. Dari mana kira-kira data itu muncul? Dari orang-orang yang mengupload data-data yang kita minta. Contoh, suara A, dia bisa nirukan karena apa? Ada data yang tersimpan pada mesin penyimpanan di internet. Kemudian bisa membuat keputusan. Keputusan apa? Misalnya kalian mencari gambar bola misalnya. Dia akan mengambil beberapa keputusan, beberapa gambar bola, semuanya akan dimunculkan. Semuanya mampu mengenali pola atau gambar. Apa yang kalian minta? Misalnya bola tadi, ya udah, dia akan mengumpulkan, mengasih tahu semua bentuk bola dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kemudian memahami bahasa manusia. Bahasa manusia itu, misalnya kamu saya ingin mencari bola kaki, maka mesin itu akan memunculkan semuanya berbentuk bola. Bisa belajar dari data. Kalian pernah mengerjakan mereka menggunakan internet? Pernah. Kok bisa benar? Nah, karena dia bisa belajar dari data. Data-data itu dikumpulkan, dicocokkan hingga mengambil sebuah keputusan. Nah, bisa yang terakhir, bisa menyelesaikan masalah secara otomatis. Pak, saya kalau ada PR, tanya Mbak Google. Ya enggak? Nah, itu adalah sistem yang mencari otomatis, jadi tidak berproses berpikir. Coba kalian buatkan Bapak rumus Pythagoras, kalian akan berpikir dari mana? Mengingat apakah dulu pernah diajarin apa belum, apa sudah dikasih tahu apa belum, ya kan? Tapi kalau mesin, karena ini tempat penyimpanan yang sangat besar, maka dia bisa menampung apapun, ya. Karakteristik kecerdasan artifisial adalah belajar dari pengalaman, data, bisa membuat keputusan, mampu mengenali pola atau gambar, bisa memahami bahasa manusia, bisa belajar dari data, bisa beradaptasi. Mesin cerdas versus mesin non cerdas. Mesin cerdas adalah bisa belajar dan beradaptasi. Contohnya adalah robot pintar dan asisten suara selanjutnya. Mesin non cerdas hanya mengikuti perintah, tidak bisa belajar atau berpikir sendiri. Contohnya adalah kipas angin, kalkulator. Oke, sampai sini. Robot pintar, asisten suara. Yang punya handphone? Yang punya handphone Android? Atau yang punya iPhone? Oke. Tentu punya perangkat audio Oke Google. Oke? Itu adalah robot yang berbicara atau robot yang mengasih data itu. Kemudian di sini non cerdas. Non cerdas itu juga robot, tapi dia hanya mau melakukan sesuatu berdasarkan
kipas angin, walaupun dia sudah dicolokkan ke listrik, kalau tidak diperintahkan untuk hidup, maka tidak akan berputar. Tuh, gambarnya sana. Berputar tidak? Yang satunya berputar. Kenapa? Yang satu tidak dikasih perintah untuk hidup, untuk mendinginkan ruangan. Yang satu diperintahkan untuk mendinginkan ruangan. Contoh lain adalah apa ini? Apa ini? Proyektor. Kok bisa tampilan layarnya di sini? Kok bisa muncul ke sini? Berdasarkan perintah. Perintahnya dalam bentuk apa? Datanya di mana? Disalurkan kabel-kabel ini, disambungkan hingga dia membentuk perintah dan memancarkan sebuah gambar yang bisa kita lihat bersama di sini. Padahal kalian sebenarnya tidak bisa lihat, cuma bapak saja di laptop. Lanjut. Macam kecerdasan artifisial sebagai berikut. 1. Asisten virtual. Contoh, Siri, Apple, Google Assistant, Alexa, Amazon, ChatGPT, OpenAI. Fungsi membantu pengguna melakukan tugas seperti mengatur jadwal, menjawab pertanyaan, mengontrol perangkat pintar, dan lain-lain. 2. Mobil otonom, self-driving car. Contoh, Tesla Autopilot, Waymo, Google, Cruise, GM. Fungsi mengemudi sendiri dengan menggunakan kamera, sensor, dan algoritma AI untuk mengenali pengemudi, kendaraan lain, dan pejalan kaki. Oke. Nah, di sini ada asisten virtual, yaitu tadi, Google, ya, Amazon, ChatGPT. Bahkan di sini tidak dimasukkan Gemini, lupa Bapak. Itu fungsinya membantu pengguna melakukan tugas seperti mengatur jadwal, menjawab pertanyaan, mengontrol perangkat pintar, dan lain-lain. Tentu ada beberapa perangkat yang kita perintahkan pakai suara pun dia sudah bisa melaksanakan. Ya, ada yang sudah? Ada di rumahnya? Ada. Apa nih? Bapak. Oke, kemudian mobil otonom. Sekarang itu lagi gencar-gencarnya mobil listrik. Nah, mobil listrik itu sekarang sudah ditanamkan ini mobil otonom. Otonom itu apa? Tanpa pengemudi. Dia bisa berjalan menggunakan apa? Nih. Berjalan menggunakan apa nih? Ya, terus kan kamera map itu tidak membaca adanya sesuatu di depannya. Bagaimana dia membaca ada sesuatu atau ada orang atau ada benda-benda lain dari mana? Sensor dan algoritma atau AI tadi untuk menghindari beberapa kesalahan atau kecelakaan. Dari kamera dia bisa melihat, ternyata di situ ada pohon, belok. Di sana ada mobil, belok. Ya kan? Nah, padahal tidak ada pengemudi. Yuk. Robot industri. Contoh, robot dari ABB, bukan, fungsi, merakit produk, mengelas, mengecat, dan memindahkan barang secara otomatis di pabrik. 4. Kamera pintar, smart surveillance. Contoh, kamera CCTV, vision, dan 2. Fungsi, mengenali wajah, mendeteksi gerakan mencurigakan, dan mengirimkan notifikasi otomatis. 5. Sistem diagnostik medis berbasis AI. Contoh, IBM Watson Health, iDoc, Patah. Fungsi, menganalisis hasil medis seperti MRI, CT scan, memprediksi penyakit, dan memberi rekomendasi diagnosis. Nah, mungkin Pak bahasanya terlalu berat Pak. Bapak singkat ya. Robot dari sekarang itu pabrik-pabrik itu tidak banyak menggunakan tenaga manusia lagi. Semuanya pakai robot. Ya, pakai robot untuk apa? Untuk melakukan sesuatu atau perintah. Kemudian di sini yang kedua, enterprise, kamera
notifikasi atau alarm. Bahkan kalau ada sesuatu yang mencurigakan, dia akan bersuara. Nah, kemudian yang kelima ada medis. Nah, kalau orang operasi bukan lihat dari dibuka lagi, tapi dimasukkan kamera ke dalam organ-organ yang ingin diambil tindakan, ya, untuk mengambil keputusan seperti rekam medik dan memberi rekomendasi diagnosis. 6. Rekomendasi produk otomatis. Contoh, sistem rekomendasi Netflix, Amazon, Spotify. Fungsi menyajikan film, lagu, atau produk berdasarkan referensi dan perilaku pengguna. 7. Chatbot layanan pelanggan. Contoh, chatbot di Tokopedia, Shopee, atau layanan perbankan. Fungsi menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis tanpa campur tangan manusia. 8. Robot sosial dan edukasi. Contoh, Now, Pepper, EMYS. Fungsi berinteraksi dengan manusia untuk mengajar, menemani lansia, atau sebagai teman belajar anak. Oke, pernah kalian belajar pakai ruang guru? Belum, tapi tahu. Oke, nah, siapa yang pernah belanja online? Oke, siapa pernah nonton di aplikasi Netflix? Oke, atau video? Oke, itu juga bagian dari kecerdasan artifisial. Misalnya kalian suka film kartun, nanti Netflix itu akan memunculkan semua film kartun. Berdasarkan kesukaan atau keseringan kalian membuka sesuatu. Kemudian Shopee juga sama. Misal kalian suka belanja tas, akan semuanya muncul tas. Berikut adalah beberapa penerapan kecerdasan artifisial. Karena waktunya juga terbatas, jadi Bapak ingin lanjut ke sini. Etika dalam dan regulasi. Internet, kalau kita tidak gunakan secara maksimal, tidak akan bisa maksimal. Internet juga, kalau kita menggunakan ke arah yang tidak benar, dia akan juga bisa akan melakukan sesuatu yang tidak benar. Beberapa waktu tahun lalu ada yang namanya hacker, apa namanya? Biorka. Kok bisa data orang diobok-obok misalnya, disalahgunakan? Karena apa? Penggunaan data yang terlalu bebas. Jadi kalau nanti kalian misalnya menggunakan handphone, jangan suka posting identitas, keseharian kalian, karena itu bisa semuanya dijadikan kejahatan. Pernah dengar penipuan sering kan? Nah, akibat apa? Kita terlalu sering membuka data kita ke internet. Jadi harus hati-hati. Jadi kalian misalnya ada notifikasi kirim alamat, jangan sekali-kali atau paling tidak kalian bertanya dulu ke orang tua kalian. Pak, ya, ibu, kakak, boleh nggak ini dikirim? Nah, jangan nanti tiba-tiba saldo orang tua kalian habis nanti. Nah, bahaya. Nah, nih, kecerdasan artifisial merupakan teknologi yang membawa perubahan besar. Oke, kita terbantu enggak dengan seperti ini? Bapak tidak repot-repot menggambar, tiba-tiba muncul saja gambar. Terbantu enggak? Terbantu. Kemudian, tapi ini semua harus kita kontrol. Dengan apa? Dengan bijak. Nanti setelah ini, apakah ruangan ini tetap hidup, lampunya atau kipas anginnya tetap hidup?
tidak. Kenapa kira-kira? Dimatikan karena kita menjalankan tugas sebagai siswa. Oke, bagus. Terima kasih. Nah, sebelum itu kalian akan menebak atau mencocokkan gambar. Nah, ini sama kayak tadi, masing-masing. Ya, di sini ada pola yang sudah jadi. Di sini ada pola yang sudah jadi. Di sini ada pola pecahannya. Nanti kalian cocokkan di antara ini. Misalnya lingkarannya warna apa, nanti kolom berapa. Nanti kalian pakai panah atau pakai garis ya. Cocokkan pakai garis. Tulis nama kelas. Ya, itu sudah semua. Habis ini baru selesai. Yang itu belum selesai. Ayo, nanti dikumpulkan bareng. Sabaran ini. Yuk, nama. Dicocokkan polanya dan warnanya ya. Titiknya warna apa? Dan perlu berapa? Ya, semua? Oke. Tulis kelas dan nama kalian. Nanti dikumpulkannya bareng. Oke, silakan. Sudah? Dikumpulkannya yang tadi mana? Dicocokkan. Nah, inilah yang dinamakan kode, mencocokkan sesuatu pola. Oke, dikumpulkan. Kelompok dikumpulkan dulu, kumpulkan semua. Kumpulkan jadi satu. Yang tadi juga dikasih nama kan? Per orang. Kira-kira ini gambar apa? Ini gambar apa? Robot ini ditugaskan untuk mengasih makan sapi. Apakah di sini ada manusia? Tidak. Tapi dari mana nih robot ini bisa melaksanakan? Dari perintah seseorang atau operator. Oke. Nah, ini apa nih? Google apa kira-kira? Oke, Google. Nah, apa ini? Siapa yang main? Oke. Suka main ini? Ya ini juga perangkat AI. AI yang kita perintahkan. Oh, tengok kan, ya kan? Ya. Berdasarkan nih. Nah, ini apa nih? Sama, sapi juga. Tapi tepatnya adalah ini adalah mesin sapi perah. Sapi perah. Oh, apa ini kira-kira? CCTV. Kita tidak ada di rumah, tapi kok bisa lihat di rumah? Dari mana? Dari perangkat yang dinamakan dengan CCTV. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, dia akan memunculkan suara atau mengasih tahu kepada pemilik rumah. Saya tahu ada di mana? Aplikasi WhatsApp. Yang balas kira-kira manusia apa mesin? Mesin. Ini apa? Apa yang
yang dimunculkan di YouTube apa? Video. Apapun ya. Kemudian ini apa? WhatsApp. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Kirim pesan kepada orang. Ini apa? Google Translate. Misalnya kalian ingin mentranslatekan atau menerjemahkan sesuatu menggunakan Google Translate. Ini apa? Shopee. Shopee itu apa sih? Aplikasi apa? Apa saja yang kalian tahu tentang Instagram? Ada videonya, ada fotonya, apa lagi? Ada gambarnya. Bisa bikin story Pak? Ya. Bisa bikin orang terkenal? Ya. Ada temannya tapi Bapak lupa download. Apa itu? TikTok. Nah, siapa yang menggunakan iPhone? Ada aplikasi ini? Ada. Untuk apa kira-kira? Sama Google? Iya. Nah, kalau di sekolah yang sudah maju, belajar tidak pakai buku. Kira-kira kita bisa nggak kayak gini? Bisa, asalkan penggunaannya sesuai dengan aturan. Bro, bisa bergerak karena ada remote. Jadi yang menyemprot-nyemprot pestisida dan sebagainya itu bukan orang lagi. Kalau dulu ya sekarang bisa menggunakan perangkat yang canggih. Oke, baik. Sampai di sini paham penggunaan AI? Tahu macam-macam AI? Tahu. Apakah AI itu sesuatu yang asing bagi kita? Tidak. Tanpa kita sadari kita juga sudah menggunakan AI. Tapi ingat anak-anak, kita harus bertanggung jawab. Tidak semuanya di share. Ya, hati-hati karena orang lain bisa melihat. Oke, sampai di sini. Silakan tadi dikumpulkan pemeja, nanti biar Bapak yang ambil. Sekarang kita berdoa bersama dulu. Siap-siapnya nanti. Dikumpulkan pemeja. Sudah? Berdoa dulu. Berdoa dulu. Ya. Duduk. Oke. Duduk di. Nanti duduk di Baik. Anak-anak, sebenarnya pertemuan ini ada 2 pertemuan, tapi Bapak ambil satu dulu. Di tahap berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana memproseskan sesuatu menjadi produk menggunakan aplikasi Canva. Tahu Canva? Oh Bapak punya Canva? Ya, karena Bapak sekarang kalau presentasi menggunakan ini, karena tidak repot-repot ngomong. Dari mana? Tadi suaranya. Nah, ini juga salah satu perangkat Nah, minggu depan Bapak akan coba untuk kalian menggunakan perangkat ini. Ya gak usah emang kalian pikir nih yang Bapak bikin itu dari mana kira-kira? Ya dari sini. Memudahkan kita untuk bekerja. Oke, sampai di sini silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selamat